Shalom. Terima kasih Tuhan. Selamat sore. Selamat malam. Ada beberapa pengumuman dari majelis yaitu yang pertama, setelah ibadah nanti Bapak Ibu tetap duduk di tempat ini, tidak keluar dulu dan tidak bersalaman dulu. Jadi ada perayaan. Yang kedua, pada saat menyanyikan Malam Kudus dan penyelaan ini, lagu Malam Kudus baik pertama dan kedua dinyanyikan oleh song leader saja. Kemudian setelah lilin menyala semua, baru dinyanyikan oleh jemaat seluruhnya. Demikian pengumuman dari Majelis Latraumbo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, malam hari ini, marilah kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bayangkan malam di saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Allah menyapa semua orang yang hidup dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, kehilangan pengharapan. Kehadiran bayi Yesus Kristus memulihkan kehidupan manusia. Mari bersama kita menyambut cintanya yang memulihkan dengan menaikkan pujian KJ 117 bait pertama, keempat, dan keenam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah malam Natal ini dengan pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mohon maaf karena ada keterlambatan ibadah karena sore tadi kami melayani di Pemandang Kalunggur dan cuaca juga dalam keadaan hujan cukup lebat menyelimuti daerah kota. Umat terkasih, kita kembali merayakan kasih Allah kepada dunia ini yang ilahi menjadi insan. Juru selamat telah datang dalam kehidupan ini. Manusia yang berdosa dipulihkan. Manusia bukan lagi seteru Allah, melainkan dijadikannya bersatu dengan Sang Firman. Dalam pujian, doa, dan sabda, kita boleh melihat, menghayati, dan merasakan karya cintanya untuk memulihkan manusia. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian hidup baru nomor 66 di dalam Paulus. Pemberitaan hukum Tuhan melalui Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari para jemaat yang terkasih, kita berdoa untuk permohonan pengampunan dosa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Engkaulah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan melari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengar. Karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam
Oleh karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat selama ini. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup, seturut kehendak-Mu. Inilah dosa yang kami panjatkan dan alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Nyanyian penyesalan Natal di hatiku. Kami undang untuk berdiri. Berbahagialah setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mencari anugerah. Allah hadir dan menyatakan kasih setia-Nya, memberikan berita pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan umat manusia dan dunia ini, yaitu melalui kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, yang pada malam hari ini kelahirannya kami peringati di dalam tempat yang malam Natal. Tuhan berkati kami semua. Demikian juga kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman yang akan kami dengar kiranya dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini, yaitu melalui bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 20. Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba pergi seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia. Ada semua orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah semua bahagia? Puji Tuhan, kita semua bahagia. Bahagia karena kita bersama-sama dengan anggota keluarga, bahkan yang mungkin selama ini jarang datang dan kesempatan ini boleh datang berkumpul dengan keluarga. Terlebih kebahagiaan kita pada saat ini, karena kita dapat bersama-sama merayakan kebaktian malam Natal. Natal ada peristiwa yang luar biasa terjadi dalam kehidupan umat manusia, terjadi dalam kehidupan dunia ini. Karena Natal menandakan akan keselamatan yang telah kita terima
Karena anugerah Allah itu nyata. Di dalam Yesus Kristus itulah kita menerima anugerah yang luar biasa dari Allah. Dan itu berarti kita semua telah menerima anugerah itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap tahun kita senantiasa merayakan Natal. Tetapi seringkali ketika Natal sudah selesai, berhenti juga keceriaan, kebahagiaan, dan sukacita. Kita kembali kepada kehidupan yang rutinitas yang terjadi di dalam kehidupan. Hal ini pernah terjadi ketika Perang Dunia Kedua antara prajurit Jerman dengan prajurit Amerika. Mereka bertempur siang dan malam tidak mengenal lelah. Mereka membuat parit-parit untuk persembunyian mereka. Dan salah satu prajurit ingat bahwa malam itu adalah merupakan malam Natal. Maka ada prajurit dari Jerman menyanyikan dengan bahasanya nyanyian Malam Kudus dengan bahasa Jerman. Demikian juga tentara dari Amerika, mereka sadar bahwa saat ini kita berada dalam malam Natal. Dan mereka menyambut dengan bahasa Inggris, menyanyikan nyanyian Natal. Dan semua prajurit menyanyikan. Dan mereka keluar dari persembunyian itu. Mereka berpelukan, mereka saling berjabatan tangan, mereka bersama-sama merayakan Natal di malam itu. Mereka sungguh bersuka-cita, berbahagia. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka sedang bermusuhan dalam peperangan Perang Dunia Kedua. Esok paginya mereka masih melanjutkan dengan bersama-sama mengadakan perayaan. Ada yang sedang bermain olahraga, sepak bola, ada yang bermain musik dan sebagainya. Mereka tanpa ada batas. Namun pada tanggal 26, pimpinan prajurit memerintahkan bahwa perang dilanjutkan kembali. Maka mereka kembali ke persembunyian mereka. Dan mereka melanjutkan peperangan. Sungguh ironis bahwa ketika malam Natal mereka bersatu, mereka hidup rukun dan damai. Tetapi ketika Natal sudah usai, mereka kembali melanjutkan peperangan. Seringkali hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang kerja. Ketika kita merayakan Natal, kita hingar-bingar, kita bersuka cita, kita bahagia, kita dapat melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi ketika Natal sudah selesai, pohon Natal sudah disimpan kembali, hiasan-hiasan Natal disimpan kembali, kita kembali kepada kehidupan rutinitas kita. Maka kita juga kembali, bukan lagi orang yang hidup penuh cinta kasih, kedamaian dan kebahagiaan, tetapi kembali sebagaimana kehidupan kita, kebiasaan kita, permusuhan, pertengkaran, kehilangan cinta kasih, kembali pewarnaan kehidupan. Benarkah cara merayakan Natal dengan cara yang seperti ini? Tentu sama sekali tidak. Karena Natal seharusnya senantiasa hadir di dalam setiap hati kita, dalam setiap hati orang percaya. Kristus senantiasa lahir di dalamnya dan dapat memancarkan cinta kasih, kedamaian, sukacita, kebahagiaan.
Sebagaimana tema yang menjadi tema kita pada malam hari ini, yaitu cintanya memulihkan hidup. Itu artinya bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemulih kehidupan. Karena kita tahu bagaimana kerusakan kehidupan kami, baik manusia dengan sesama, pertikaian, perselisihan, pertengkaran, persaingan terus terjadi di dalam kehidupan manusia. Masih lagi antara manusia hubungannya dengan Allah, di mana manusia seringkali merusak alam ini, sehingga alam tidak lagi dapat menjadi sahabat kita. Maka yang terjadi adalah bencana, kerusakan, suhu udara yang terus naik, dan keberadaan musim tidak lagi dapat diprediksi. Masih lagi ditambah kerusakan hubungan manusia dengan binatang. Ini sangat memprihatinkan. Saya sungguh prihatin ketika melihat orang-orang di masa yang sering nembak burung-burung kecil, sering menangkap dan dijual. Saya tidak mengerti itu apa mereka menangkap burung-burung kecil itu dengan ditembak. Apakah layak untuk makan? Demikian juga banyak orang yang memelihara binatang anjing dan mereka jual belikan untuk dipotong dan diambil daging. Syukur sekarang pemerintah telah membuat undang-undang berkaitan dengan itu, melarang, dan ketika mereka melanggar mereka akan mendapatkan hukuman. Tetapi sekalipun ada undang-undang yang mengatur demikian, tetap ada saja orang-orang yang memotong binatang itu, dan bukan untuk dikonsumsi manusia, tetapi seharusnya menjadi sahabat manusia. Contoh-contoh ini tidak saya sampaikan karena kita kehilangan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mampu memulihkan kehidupan yang rusak ini. Oleh karena itu setiap kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemulih kehidupan dimanapun kita berada, siapapun kita. Jika dengan pemulihan itu terjadi relasi yang baik antara umat manusia, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, saling melayani. Demikian juga antara manusia dengan makhluk hidup yang lain, bahkan dengan tumbuh-tumbuh, sehingga bumi ini menjadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga menyelamatkan seluruh ciptaan Allah. Inilah cinta kasih Tuhan yang harus senantiasa juga kita nyatakan di dalam kehidupan kita, dengan terus menjadi pemulih bagi kehidupan. Saat ini, ketika kita bermain medsos, seringkali kita mendapatkan cacian, berita-berita bohong, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan terjadi di sekitar kita. Bagaimana peran kita untuk dapat memulihkan keadaan dan semakin hari semakin rusak? Tentu kita tidak boleh tinggal diam. Setidak-tidaknya kita memberikan pendampingan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, sehingga mereka menjadi teladan-teladan bagi banyak orang. Saat ini yang menjadi pergumulan bagi orang tua adalah tidak mudah untuk
menjadi orang tua bagi generasi Z atau Gen Z. Gen Z adalah generasi yang dilahirkan mulai tahun 1999 sampai 2010. Siapa yang masih masuk Gen Z ini? Banyak tentu ya. Ada yang sudah masuk ke dunia kerja, kuliah, ada yang masih SMA, SMP. Nah, ini adalah Gen Z. Generasi yang disimbolkan dengan sebuah buah yang sangat menarik, yaitu buah stroberi. Berwarna merah indah, sepertinya manis tapi manis. Sepertinya kuat tapi tidak mudah mendapatkan, akan hancur ketika mendapatkan tekanan. Dan ini simbol bahwa Gen Z memang tidak punya semangat untuk keluar. Sekalipun Gen Z ini atau generasi Z ini memiliki peluang besar untuk sukses, tetapi juga memiliki peluang besar untuk hancur dan menghancurkan. Sehingga generasi yang mendapatkan sorotan atau perhatian. Gen Z juga, saya sering mendapatkan keluhan dari orang tua bahwa anak-anaknya masih pemuda remaja yang berani dengan orang tua. Ada yang seperti ini, orang tua yang punya anak yang seperti itu, yang suka melawan, dinasihati tidak mau dengar. Orang tuanya baru sibuk main sendiri di kamar, main HP, diajak bicara tidak mau melihat tentang, dia tidak mau tahu dengan lingkungan dan keadaan, tidak mau tahu dengan kondisi keluarganya. Kalau sudah punya keinginan harus berani dipenuhi, kalau tidak ngambek. Ada yang seperti itu? Dan saya percaya tidak ada. Tapi bagaimanapun orang tua tentu merasakan perbedaan yang luar biasa, tidak mudah. Demikian juga perusahaan-perusahaan umum ketika mereka menerima tenaga kerja generasi Z ini, mereka setuju. Ditegur sedikit marah, bahkan ditegur saja sedikit saja langsung keluar. Ya, ini ada tantangan yang tidak mudah dan memang kita hadapi bersama. Tapi kami berharap bahwa generasi Z di dalam kehidupan keluarga orang percaya justru mau yang peluang yang besar, bahwa kalian harus terus membangun kepribadian yang terpuji. Kalian harus benar-benar mempersiapkan diri karena peluang untuk sukses itu besar, dan peluang untuk hancur juga besar. Sebuah pilihan yang tidak mudah. Oleh karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, di malam Natal pada saat ini kita semua diajak untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan bagi kehidupan sesama, apa yang sudah kita lakukan bagi kehidupan keluarga, apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Karena cinta Tuhan Yesus Kristus telah memulihkan kehidupan, dan kita semua diundang, dipanggil juga untuk terus memancarkan cinta kasih Kristus dalam setiap kehidupan. Amin. Mari kita masuk saat ini. Marilah kita bersama dengan Tuhan Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari persilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa sama. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami merasakan sebuah persekutuan yang indah di malam Natal ini. Kami boleh bertemu dengan anggota keluarga kami, dengan saudara-saudara seiman kami di dalam ibadah saat ini. Terlebih kami bersyukur karena kami sungguh menghayati akan cinta kasih Tuhan Allah kepada umat manusia dengan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Yang pada saat ini kelahirannya kami peringati tidak berbahagia malam. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menghadirkan cinta kasih dapat kemudian di dalam kehidupan kami bagi sesama kami, bagi seluruh ciptaan Tuhan. Sehingga dalam kami menjadi kehidupan ini, kami senantiasa menghadirkan pemulihan. Kami tahu Tuhan bahwa banyak terjadi kerusakan di sekitar kami, baik relasi di tengah-tengah keluarga, relasi antar umat manusia, relasi manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menghadirkan kasih Tuhan Yesus Kristus di tengah beragam kerusakan yang ada, sehingga kehidupan kami dapat berarti dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai supaya kami senantiasa membangun cinta kasih. Karena dengan cinta kasih Kristus yang terus terpancar dalam diri kami akan membangkitkan semangat dalam kami melayani Tuhan, dalam kami bekerja berkarya, dalam kami kehidupan ini bersama dengan masyarakat sekitar kami. Ya Tuhan, Kau berkati anak-anak kami yang pada saat ini boleh bersama-sama dengan kami para orang tua untuk beribadah kepada-Mu. Demikian juga anak-anak kami akan terus mengekspresikan di dalam ucapan syukur melalui berbagai macam persembahan. Tuhan berkati biar anak-anak kami terus dapat mengembangkan talenta dengan baik. Demikian juga anak-anak kami dapat mempersiapkan hidupnya dengan baik dan tidak mudah tergoda oleh bermacam godaan yang ada di dunia ini. Sehingga anak-anak kami senantiasa tekun, setia dan taat akan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati setelah selesai ibadah dan lanjutkan dengan perayaan Natal. Tuhan senantiasa menyertai sehingga Natal ini akan senantiasa berkesan dalam kehidupan kami, sehingga Kristus senantiasa lahir dalam hati kami setiap waktu, setiap saat. Tidak hanya ketika kami merayakan ibadah Natal, namun dalam segala situasi dan kondisi. Ya Tuhan, Engkau berkati juga dalam ibadah yang akan diselenggarakan dalam minggu ini, baik ibadah Natal yang akan diadakan di Indo pada besok pagi, demikian juga ibadah malam tahun baru dan tahun baru, demikian juga berkaitan dengan penumbuhan, penatua dan dialog. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Ya Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan doa kami ini di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
ketika hati kita beku, tak peduli pada Tuhan dan sesama. Hidup kita menjadi jauh dari Tuhan, dingin sekaligus berjarak. Syukurlah, Sang Terang telah datang. Ia menghangatkan dunia, mencairkan dunia yang beku dengan cintanya yang memulihkan kehidupan dunia. Mari, di malam yang kudus ini, kita mengayati terangnya yang telah hadir membawa damai serta cinta kasih yang kekal. Pacarkanlah terangnya di tengah dunia, sehingga terang kasihnya menerangi dunia. Jemaat muda untuk berdiri. Jemaat mempersiapkan diri yang telah diberikan pada saya. Marilah kita menyanyikan malam Natal ini dengan KJ 92 bait pertama dan kedua, Malam Kudus. Sulit
Persembahan pujian dari Paduan Suara Dalam dengan judul Yesus Tolong.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan sebagai ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam acara ini kita landasi firman Tuhan dalam Matius 2 ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emas. Persembahan akan diiringi dengan pujian ibu jemaat puji kedua, baik yang pertama dan kedua. Kita akan menyanyikan baik yang pertama dan setelah itu diiringi instrumen atau persembahan akan diiringi oleh siapa gerakan Sang Raja. Kembali Tuhan dalam Bapak yang sorga, Bapak yang berkasih, Tuhan sumber kehidupan kami, Raja kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan, untuk persatuan kami di tempat ibadah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan,
sungguh luar biasa karya kasih-Mu dalam hidup kami. Terbukti Tuhan, malam ini Kau perbolehkan kami untuk beribadah bersama-sama. Engkau persatukan kami tanpa membedakan siapa kami dan apa yang kami telah berbuat. Kami akan percaya bahwa Engkau Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami, akan selalu mempersatukan kami di dalam kasih karunia. Bapa di surga, saat ini kami juga mengucap syukur bahwa perbolehkan kami untuk mempersembahkan sebagian kecil berkat yang telah Kau sampaikan, telah Kau berikan kepada kami. Walaupun berkat ini Tuhan tidak sesuai dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami, tapi kami percaya tangan kuasa-Mu akan memberkati persembahan yang telah kami tunjukkan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan surga-Mu di dunia ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mohon Kau berkati jemaat-Mu yang Kau percaya untuk mengelola setiap persembahan ini Tuhan, sehingga boleh mempergunakan persembahan ini dengan penuh kebijaksanaan dan kasih dari Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan mengadakan perayaan Natal Tuhan, menyambut hari kelahiran-Mu. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah kami, Kau berkati kami setiap apa yang telah kami persiapkan. Dan tak lupa Tuhan, saat ini kami ikatkan doa yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Biarlah kami lakukan doa yang telah Kau ajarkan ini. Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Sebarkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita, terutama mereka yang rapuh dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian dan cinta kasih terhadap sesama dan dunia.
Kami nyanyikan itu jemaat 127, Kandang Domba itu rumahnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Sang Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
pulang kita akan mengadakan perayaan, walaupun perayaan ini adalah perayaan kecil, tetapi kami mengharap Bapak Ibu jemaat yang hadir ini untuk tetap stay di dalam gedung ibadah ini. Dan jika nantinya dari beberapa warga ada yang telah menyediakan berkat untuk jasmani kita, monggo nanti dinikmati bersama dan kita akan menyaksikan pertunjukan dari anak-anak kita, dari teman-teman kita semua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian.